Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bakhtiar, SPD, MPD, dosen pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Selama 3 tahun terakhir, saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang tergabung dalam kelompok mata kuliah wajib kurikulum, di mana di dalamnya terdiri atas pendidikan agama, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, dan mata kuliah ini sendiri pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mengembangkan peserta didik atau mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dikembangkanlah materi mata kuliah ini yang terdiri atas hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi Indonesia, kewajiban dan hak warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum atau law enforcement, wawasan Nusantara atau geopolitik, ketahanan nasional atau geostrategi, dan project citizen. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan perkuliahan blended, yaitu kuliah sinkronus melalui tatap muka di kelas dan tatap maya menggunakan aplikasi pertemuan virtual. Selain itu juga dilaksanakan kuliah asinkronus melalui aplikasi pembelajaran daring LMS. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini seiring dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan juga pemenuhan indikator kinerja utama perguruan tinggi, terutama pada IKU 7, di mana pada setiap perkuliahan diharapkan untuk mengembangkan atau menerapkan metode kasus atau case method dan tim basic project dalam rangka mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengasah kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi. Untuk itu, yang menjadi metode pokok di dalam mata kuliah ini adalah case method dan team based project, selain metode-metode yang lain yang dianggap relevan. Untuk sistem penilaian, sistem penilaian proses dan hasil belajar meliputi kemampuan kerjasama dalam mendiskusikan kasus dan juga berkolaborasi mengerjakan suatu proyek. Di samping itu juga penilaian hasil melalui ujian tengah semester dan ujian hasil semester dengan bobot untuk case method dan untuk penilaian kerjasama dan penilaian kolaborasi itu diberi bobot 50, sementara tugas dan kuis diberi bobot 15%, kemudian UTS diberi bobot 15%, dan ujian akhir semester diberi bobot 20%. Berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran melalui kuliah virtual, kuliah sinkronus, tatap maya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan kita, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, kemudian dilanjutkan dengan materi identitas nasional. Pada pertemuan kita hari ini membahas tentang integrasi nasional.
sesuai dengan penyampaian pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk hari ini kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi setiap kelompok yang telah kita bentuk dan telah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan laporan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang konsep dan urgensi integrasi nasional yang akan disampaikan perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 perwakilannya. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Marahmadai Rashid sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, ada makna integrasi nasional. Apa makna dari integrasi nasional? Makna dari integrasi nasional itu ada dua secara etimologis. Apa itu? Yaitu integrasi dan nasional. Apa itu integrasi dan apa itu nasional? Integrasi secara etimologisnya berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nasional atau nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Misalnya, Purana menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Kemudian kita lanjut pada jenis integrasi. Jenis integrasi menurut Myron Weiner, secara garis besarnya, Myron Weiner mendefinisikan bahwa integrasi nasional itu adalah integrasi politik, di mana integrasi politik ini ada beberapa jenisnya, yakni yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, dan terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan hasil diskusi dari kelompok 3, di mana kelompok 3, kelompok 4 ya kita. Ya, kelompok 4 yang akan mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi kelompok dengan topik dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ya, dengan ini diberikan kesempatan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan dari kami tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Hilda Gustian Nugroho, perwakilan untuk memaparkan materi kami, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama yaitu dinamika nasional di Indonesia. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi tersebut sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Adapun dinamika itu bisa kita contohkan melalui peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Misalnya, pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia berhasil secara damai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, integrasi wilayah. Dapat kita lihat melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, di mana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Kemudian, integrasi nilai dalam hal ini adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Terima kasih dari kelompok
4 yang diwakili oleh Hilda yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya dengan topik dinamika dan tantangan integrasi nasional. Silakan kelompok yang lain untuk menyiapkan catatan untuk memberikan komentar tanggapan terhadap kelompok 4. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 mudah-mudahan jaringan internetnya sudah bisa bagus, sudah stabil. Ya. Kepada Andi Bunga Intang, silakan. Baik Pak, apa suara saya terdengar Pak? Sudah dengar, ya sudah. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bintang. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai alasan mengapa perlunya integrasi nasional. Jadi, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Jadi, setiap bangsa memerlukan integrasi untuk menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda guna mencapai tujuan nasional. Terima kasih kelompok 2 yang telah menyampaikan laporan hasil diskusi kelompoknya dengan topik alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 ya, tadi kelompok 3 sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Silakan kelompok 3 perwakilannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam dikarenakan faktor jaringan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maudi Kurnia. Baik, pertama kita membahas tentang perkembangan maksud saya tentang sumber historis dari integrasi nasional. Jadi sebelum Indonesia merdeka sebenarnya integrasi sudah ada. Hal tersebut terbukti pada poin pertama, model integrasi, yaitu model integrasi imperium atau kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris dan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wilayah inti kerajaan, terus yang kedua yaitu wilayah di luar Jawa, terus yang ketiga adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang seperti Kamboja dan Thailand. Ya. Baik, terima kasih Maudi Kurnia yang mewakili dari kelompok 4 dinamika dan tantangan sumber historis ya tadi. Sumber historis, sosiologis, ya, dan politik integrasi nasional. Selanjutnya kita beralih pada kelompok yang terakhir, kelompok 5 dengan topik diskusi esensi dan urgensi integrasi nasional. Laporan hasil diskusi kelompok 5 akan disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 5 kepada Sulfadli Marsuki. Disilakan. Baik, saya akan memaparkan laporan hasil diskusi kelompok 5 mengenai esensi dan urgensi integrasi nasional. Sebagaimana kita teman-teman sekalian paham bahwa integrasi nasional merupakan upaya menyatukan keberagaman yang dimiliki Indonesia dalam satu wujud persatuan dan kesatuan, di mana masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Dan urgensi integrasi nasional. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada perwakilan saja karena waktu kita terbatas untuk memberikan tanggapan, apakah itu berupa pertanyaan atau mungkin berupa masukan atau sanggahan terkait apa yang telah disampaikan oleh kelompok. Untuk itu
kelompok yang pertama untuk ditanggapi adalah kelompok 1. Saya meminta perwakilan dari kelompok 2 atau kelompok 3 atau 4 atau 5. Silakan satu orang. Langsung saja bicara. Jadi mengajukan tanggapan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Amalia. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu bagaimana cara mempertahankan dinamika dan tantangan integrasi nasional di era globalisasi pada kalangan remaja. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya ya, bagaimana cara memberikan pemahaman tentang pentingnya integrasi nasional ini kepada para remaja. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Baik. Menurut saya, cara yang dapat dilakukan untuk memberi pemahaman terutama pada para remaja yang menurut kita keras kepala gitu ya, atau banyak melakukan banyak perbuatan yang tidak sesuai dengan atau yang dapat merusak integrasi atau integrasi nasional kita. Menurut saya dapat dilakukan untuk memberikan sosialisasi yang baik dengan tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena kalau kekerasan, menurut saya yang harus dilakukan memberikan sosialisasi yang baik, pemahaman yang baik, dan yang penting adalah contoh yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana penanya? Ada umpan balik atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Selanjutnya kelompok berikutnya. Ya, tadi Nur Amalia kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, Pak. Ya, berikutnya kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5. Mohon maaf, Pak, tadi memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, Pak. Ya, memberikan tadi kepada kelompok 4 ya. Siapa lagi? Dari kelompok 2 mungkin ada yang bertanya kepada kelompok lain? Ya, silakan. Atau ya, silakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 2 tadi, dari Saudari Maudi tadi mengatakan bahwasanya jika suatu negara integrasi ekonominya tidak seimbang, maka akan terjadi ketimpangan atau kesenjangan. Yang ingin saya pertanyakan, ketimpangan dan kesenjangan apa saja yang dimaksud dari hal ini? Itu pertanyaan saya, terima kasih. Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok berapa tadi? Kelompok berapa tadi yang ditanya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 silakan. Baik Pak, jadi apabila ekonomi tidak stabil, maka integrasi nasional akan sulit untuk terlaksana karena pasti ada penyimpangan-penyimpangan terhadap strata sosial. Misalnya ada orang yang mau bergabung hanya dengan orang yang sama-samanya saja dari segi ekonominya, dan biasanya orang dari segi ekonomi rendah itu agak kurang diperhatikan dan bahkan diabaikan oleh khayalak umum. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Oke. Saya kira sudah cukup ya, dari setiap kelompok telah menyampaikan sesi tanggapan kepada semua kelompok tadi yang telah menyampaikan laporan hasil diskusi kelompoknya. Baik, saya akan mencoba mengulas kembali ya, dengan untuk menegaskan ya bahwa tentang integrasi nasional ini memang ya,
adalah hal yang mutlak untuk kita perjuangkan, karena hanya dengan itu kita bisa menjaga NKRI, keutuhan NKRI. Kenapa? Ya tadi saya kira dari setiap kelompok itu jelas sekali menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Di Indonesia terdapat banyak identitas-identitas, di mana identitas-identitas itu bisa saja menjadi pemicu konflik kalau itu tidak ditata, tidak dikelola dengan baik. Saya akan menampilkan PowerPoint yang mencoba menjelaskan secara singkat. Mungkin bisa kelihatan di layarnya ya. Ini hanya untuk mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh setiap kelompok. Ya, ini sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ya seperti inilah ya berbagai keragaman Indonesia dengan segala macam hal yang melatar belakangi. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana pertanian merupakan salah satu mata pencarian utama bagi mayoritas rakyat kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa Indonesia itu begitu beragam ya. Dari sisi ekonomi, ya kita memang masih mengalami kesenjangan, dan ini menjadi perjuangan kita. Ya. Seperti yang kita lihat di Papua misalnya, dengan kondisi masyarakat kita di sana, ya, tapi itulah Indonesia. Ya, mungkin juga begitu ke daerah lain juga menyaksikan hal yang berbeda. Mungkin ketika di Jakarta dengan gedung-gedung menjulang tinggi sangat kontras dengan keadaan rumah-rumah yang ada di wilayah lain. Inilah kesenjangan yang bisa menjadi pemicu seperti tadi disampaikan oleh kelompok. Ini beberapa gambar yang menunjukkan ya, yang pertama di atas kita tidak berhasil membina di mana terjadi letupan di tengah-tengah masyarakat. Ya, demonstrasi liar yang tidak terkendali melahirkan anarkisme dan seterusnya. Oke, saya kira ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terintegrasi itu merupakan mimpi ya, harapan semua negara. Ya. Indonesia, saya kira kalau ada membaca bukunya Clifford Geertz, yaitu buku lama tahun 1958 kalau tidak salah, ya sempat saya kutip bahwa Indonesia itu memiliki suku itu luar biasa, yang sempat diteliti itu ada 200 suku, di mana dengan banyaknya suku sangat rentan atau berpotensi menyebabkan disintegrasi kalau tidak dilakukan pengelolaan atau membina suku-suku tersebut supaya benar-benar mereka bisa berintegrasi dengan baik. Pluralitas masyarakat Indonesia, ya, jadi kita plural, majemuk, ya, dari segi agama, dari segi suku, dari segi malah segi sara, ya, suku, agama, dan ras. Kemudian kondisi masyarakat Indonesia, jadi memang berpotensi melahirkan konflik baik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal antara pemerintah dengan rakyat, ya, konflik horizontal antar warga masyarakat. Oleh karena itulah, menurut statement penyebab konflik kedaerahan seperti krisis pemerintahan, kegagalan lembaga negara, pembatasan partisipasi politik, rezim yang tidak responsif, ini bisa menjadi faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Apa strategi yang ditempuh? Saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh kelompok penyaji, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Antara lain strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Integrasi dapat dilihat dari 2 dimensi, saya kira sudah disampaikan. Ya, oleh karena itulah tujuan dan muarah dari semua perjuangan kita untuk mewujudkan disintegrasi adalah ya pada negeri, saya kira. Ya, jadi kita ingin
ada DUC sering menyanyikan lagu ini yang diciptakan oleh Gus Muhyiddin, pada negeri kami berjanji, pada negeri kami berbakti, pada negeri kami mengabdi, bagi negeri jiwa raga kami. Saya kira itu mungkin yang bisa sampaikan secara singkat terkait dengan hasil diskusi kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan kita pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama, bahwa integrasi nasional itu ya berasal dari kata integrasi nasional. Kemudian integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat hingga menjadi satu bangsa. Integrasi terdiri dari integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup ya, integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jadi integrasi menyeratkan adanya keterpaduan, sementara disintegrasi menyeratkan adanya keterpecahan. Model integrasi yang berlangsung adalah model integrasi Imperium Majapahit, tadi disampaikan oleh kelompok 4, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan. Yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesempatan pembangunan ekonomi. Dan kesimpulan kita yang terakhir, integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Ya, saya kira itu hasil diskusi kita tentang topik integrasi nasional. Untuk materi selanjutnya, pertemuan berikut kita akan membahas tentang Konstitusi Indonesia.